Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Boleh, apa? Kami dari kelas 12 TKCB, kami mendapatkan tugas dari Bu Khotimah untuk mengunjungi Bapak tentang benda-benda yang ada di PKR yang bisa dipakai di TKC. Contohnya benda apa saja yang boleh kami ketahui? Nah, ini ada benda-benda yang mungkin bisa atau umum lah dipakai di TKJ. Langsung Bapak kenalin benda-bendanya. Pertama ada obeng. Obeng di sini ada dua jenis, obeng positif atau obeng plus dan obeng negatif atau obeng min. Cara membedakannya gimana? Lihat matanya aja. Matanya yang positif ya seperti plus lah. Nah, terus yang negatif itu yang pipi. Kegunaan obeng untuk apa? Untuk melepas baut. Bapak pegang contoh baut di sini baut positif atau baut plus. Nanti menggunakan obeng plus. Cara menggunakannya gampang, simpel, tinggal dipaskan sama antara mata sama lubangnya. Terus kalau melepas ke kiri, dan kalau masang ke kanan. Terus bisa enggak obeng min ini digunakan sama baut min? Jawabannya bisa, asalkan ukurannya sesuai. Tapi tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena penggunaan obeng min di baut plus dapat merusak mata atau lubang yang ada di baut. Nanti kalau dia di sini rusak lubangnya, proses pemasangan atau pelepasan susah. Kalau udah dipasang kenceng nggak bisa dilepas, itu mempersulit nanti. Terus lanjut lagi, ini ada alat mirip sama obeng, mirip banget sama obeng min, tapi ini bukan obeng, ini namanya test pen. Test pen ini untuk apa? Untuk mengetahui arus listrik, khususnya arus listrik yang positif, atau biasa anak-anak otomotif itu menyebut apinya. Gimana cara penggunaannya? Di stop kontak biasanya ada dua lubang, ya kan? Caranya simple, tinggal kita masukin aja ujung test pen ini ke lubang, salah satu lubang dulu. Tapi syaratnya atasnya itu harus dipegang. Kenapa harus dipegang? Karena ini masanya. Kalau ada apinya tapi nggak ada masanya, nanti lampu indikator di sini nggak akan hidup. Jadi misal lubangnya ini lubang, kita pegang gini, kita masukin ke lubangnya, nanti hidup nggak lampu di sini. Kalau misal nggak hidup, pindah ke lubang satunya, dia pasti akan hidup. Berarti di situ aliran arus positif atau apinya. Jadi ini tidak mengukur, tapi mengetahui di mana letak aliran positifnya. Terus lanjut lagi, masih tentang listrik. Di sini ada namanya multi tester. Ini untuk mengukur daya atau voltase, mengukur ampere juga bisa, atau arus listrik. Cara penggunaannya gimana? Kita bedakan dulu warna kabel sama arus. Arus itu ada arus positif sama negatif, bener kan? Nah, positif itu atau api itu biasanya warnanya merah. Terus yang min atau negatif atau masanya yang kami biasa sebut ground itu warnanya hitam. Cara penggunaannya gampang. Ini kita menggunakan yang digital aja karena lebih mudah. Ini bisa digunakan. Nah, di baterai biasanya kami menggunakan baterai itu aki ya. Kalau di otomotif aki ya. Ini ada sebagai contoh aja. Di baterai ini ada indikator positif sama negatif. Nah, berarti yang merah di positif, yang hitam di negatif. Tapi sebelumnya dibaca dulu. Di sini ada kapasitas baterainya 1,5 volt. B-nya volt. Nah, itu untuk indikator di sini. Kita mengukur di sini ada 200 mili volt, 2000 mili volt, 20 mili volt. Nah, kita ke yang 20. Kenapa? Karena kalau
yang 200 ini dia berarti udah di atas 2000 kan 1,5 berarti udah di atas 2000 mV dia nggak akan kebaca. Nah ini cara melakukan, langsung tempel aja. Nah terbacanya berapa? Coba pegang dulu, pegang nggak apa-apa, jangan aja. Berapa di sini? 1,49. Nah tadi di sini sedangkan 1,5 volt, masih sesuai lah ya, 1,49 karena dari tadi baterai ini sudah digunakan, jadi dia berkurang voltasenya. Terus gimana kalau misalnya ini tadi ke 2000 mV kebaca enggak? Tes bacanya berapa? Nah masih udah ke angka 1000-an, masih terbaca, tapi dia dalam hitungan minivolt. Kalau dikonversi ke volt sama aja 1,49. Tapi kalau ke yang 200 minivolt dia akan kebaca nggak? Hanya muncul tulisan 1 karena dia kapasitasnya sudah melebihi, jadi nggak akan kebaca. Penggunaannya sama, ini juga di sini ada positif sama negatif, tinggal disesuaikan sama warna kabelnya. Nah, ini tadi penjelasan tentang multi tester. Terus yang terakhir adalah cutter. Sesuai namanya cutter buat memotong. Kami di sini menggunakan ini untuk memotong apa? Memotong kabel-kabel yang kecil, seperti kabel yang ada di lampu sel, lampu rem itu masih kecil. Tapi kalau sudah untuk kabel yang besar kami menggunakannya tang potong. Nah, itulah alat-alat yang mungkin bisa digunakan di jurusan komputer. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Nah, sudah cukup ya. Itu aja yang bisa dipastikan.